Marilah kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kakak, Tuhan itu sangat baik ya. Betul sekali Doris, baik sekali. Walaupun secara virtual kita tetap bisa merayakan Natal bersama pada hari ini. Dan tentunya tidak akan mengurangi sukacita kita karena sukacita Natal itu selalu ada. Amin. Baiklah, langsung saja kami mewakili pengurus ingin menyapa dalam kasih Natal pada saat ini. Yang terhormat kami sebutkan namanya Pembina Prisma Sains, Ibu Dr. Hosiana Labian SSI MSI. Yang kami hormati dosen-dosen dan staf selingkup FMIPA Untat. Dan yang kami banggakan dan kasihi pengurus Prisma Sains, kakak-kakak alumni, serta teman-teman semua yang mengikuti ibadah Natal pada saat ini secara virtual. Semoga semuanya senantiasa bersukacita dalam kasih Natal. Kakak, sebelum kita lanjut, kan kita ini baru pertama kali ketemu karena COVID. Jadi di sini saya mau bertanya kepada kakak, menurut kakak itu Natal itu bagaimana sih kak? Natal itu adalah momen perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya itu identik dengan perayaan-perayaan yang mewah, identik dengan banyak makanan, pohon terang yang tidak lupa kita selalu gunakan setiap tahun. Wow. Terus yang kakak rasakan secara pribadi, Natal itu seperti apa kak? Kalau saya secara pribadi, Natal itu ketika Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, itu kan sudah 2000 tahun yang lalu. Iya. Tapi senantiasa kita peringati sampai pada saat ini, itu juga lahir di dalam hati kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita juga membawa sukacita yang abadi di dalam hati kita. Kalau menurut Doris bagaimana? Kalau menurut saya kak, saya setuju dengan kakak. Natal itu berarti kita memperingati kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya, betul sekali. Dia Allah yang mulia turun ke dunia sebagai manusia yang hina karena dia mengasihi manusia. Saya itu pernah baca di Alkitab bahwa malaikat itu bilang kepada Maria kak, kalau anak yang ia lahirkan itu, ia akan namakan Immanuel. Kakak tahu itu Immanuel itu apa artinya kak? Wah, sudah sangat lama ya. Allah menyertai kita. Iya betul sekali kak. Kasih Allah yang senantiasa menyertai manusia dalam keadaan apapun, sehina apapun manusia, itulah yang membuat Natal menjadi sempurna. Oleh karena itu, yang menjadi bintang Natal kita, yang kita sembah dan rayakan itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana menurut ibu bapak dosen, staf, kakak-kakak alumni, dan teman-teman sekalian? Kira-kira apa arti Natal di hati kita masing-masing? Oleh karena itu semua, malam ini kita akan merayakan Natal dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel dengan subtema He is that star. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ibadah Natal, yang keempat penyerahan cenderamata, yang kelima penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Prisma Sains kepada Saudari Clementine Gladys Setiono sebagai Ketua Prisma Sains, dengan penuh kasih kami persilakan. Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pemeliharaannya sajalah kita masih boleh ada sampai saat ini, kita boleh melewati sepanjang tahun 2020 di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu menyulitkan, tetapi kita masih dalam keadaan sehat dan kuat, itu semua karena Tuhan. Bahkan kita boleh berada di bulan Desember, di mana pada bulan ini kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Pada tahun ini, Prisma Sains mengangkat tema Natal, He is that star, dengan nats pembimbing dalam Matius 2 ayat 2, di mana di sini kita ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah senantiasa memelihara kita dengan sangat luar biasa. Saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pendeta Ebit Hambuako
hambanya yang akan memberitakan firman untuk kita pada Natal kali ini, untuk gereja HCC Palu, untuk teman-teman pengurus, serta teman-teman tim pelayan, dan juga pihak-pihak yang saya belum dapat sebutkan satu persatu, yang sudah senantiasa mendukung kegiatan Prisma Science, sehingga kami boleh melaksanakan Natal pada tahun ini. Akhir kata, kiranya damai sejahtera, sukacita Natal untuk kita tidak surut meskipun kita hanya merayakannya saat ini dalam keadaan online, tetapi kiranya kita tetap senantiasa merasakan damai sukacita Natal di dalam diri kita, apapun situasinya saat ini. Dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih banyak. Shalom. Demikianlah sambutan dari Ketua Prisma Science kepada Saudari Clementine Gladys Setiono, kami ucapkan terima kasih. Sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Pembina Prisma Science FMIPA Unpad. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Dr. Hosiana Labian, SSI MSI, dengan kasih kami persilakan. Salam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen Prisma Science Fakultas MIPA Universitas Tadolako. Yang kami hormati hamba Tuhan yang memimpin ibadah Prisma Science pada saat ini, serta anak-anakku sekalian seluruh mahasiswa Persekutuan Prisma Science Fakultas MIPA yang berbahagia. Pertama-tama, patutlah kita memuji dan mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang dengan kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita dapat bersama menghadiri dan mengikuti ibadah perayaan Natal Prisma Science pada tahun 2020 ini, meskipun dalam suasana berbeda oleh karena pandemi COVID-19, tetapi semuanya itu tidak melunturkan kesukaan kita memperingati Natal Kristus ini. Natal Kristus pada tahun 2020 ini kembali menyatakan kepada kita semua betapa besar Allah kita yang hidup, di mana dengan kasih-Nya menyatakan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya kepada kita, Dia Sang Immanuel tetap ada bersama kita. Suka duka sepanjang tahun selama masa pandemi ini, Dia Sang Immanuel tetap senantiasa bersama kita. Segala puji kemuliaan bagi namanya yang kudus. Natal Kristus adalah wujud nyata kehadiran Allah sebagai manusia di tengah-tengah dunia. Dia yang lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia, dan selayaknya lah kita sebagai umat kepunyaan-Nya senantiasa menyatakan kasih itu terhadap sesama kita. Mari membangun kebersamaan dalam menciptakan kedamaian yang penuh kasih di kampus kita Universitas Tadolako, secara khusus di Fakultas MIPA yang kita cintai ini. Tak lupa melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Natal PMK Prisma Science tahun 2020 yang telah bekerja keras dan meluangkan waktu mereka demi terlaksananya ibadah perayaan Natal Prisma Science tahun ini. Meski dalam masa pandemi, tetapi selalu ada saja cara Tuhan untuk mempersatukan umat-Nya dalam persekutuan memperingati kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sambutan kami, dan akhir kata saya ucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Demikian sambutan dari Pembina Prisma Science. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Hosiana Labian, SSI MSI. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah Natal. Natal adalah kisah mengenai kasih sejati dari Allah kepada manusia. Natal adalah kisah mengenai bukti nyata penyertaan Allah terhadap manusia. Siapakah bintang dari kisah tersebut? Yesus Kristus, Dialah bintangnya. Selamat beribadah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus.
Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia membawa sukacita yang besar bagi Maria, bagi Yusuf, bahkan bagi di seluruh dunia. Adakah sukacita dan Natal dalam hati kita saat ini? Saya percaya kita memiliki sukacita yang besar. Saat ini mari kita mengangkat lagu dengan penuh sukacita, Pilihanku.
lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita nyatakan Dialah Allah yang selalu mau kita pilih dalam kehidupan kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Kelahiran Tuhan ke dalam dunia karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita umat manusia. Kasih yang dapat mengalahkan kegelapan dan segala kutuk dosa. Oleh sebab itu marilah kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita tanggalkan segala beban kita, karena Dialah Allah yang selalu mau menyertai kita, Dialah Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita masuk hadirat-Nya. Mari kita mohon Dia untuk melayakan kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Saudara-saudara, marilah kita berdoa, kita bersyukur untuk setiap anugerahnya, bimbingannya yang Dia masih berikan untuk kita. Bahkan sampai saat ini Dia ada di sini untuk kita. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari kita berdoa untuk orang yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk sahabat kita, untuk orang spesial, bahkan untuk orang yang membenci kita. Biarkanlah kehadiran mereka memberi kita motivasi dan dorongan, juga sukacita. Marilah kita berdoa untuk bagian ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk studi dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita melaksanakannya dengan online, tapi karena berkat-Nya, tuntunannya, kita dapat melaksanakan semua dengan baik. Mari kita bersyukur, kita minta pertolongan Tuhan supaya menguatkan kita dalam tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa untuk bagian ini.
Mari kita mohon ampun kepada Tuhan, karena seringkali kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali meragukan rencananya bagi kita. Kita acuh tak acuh. Mari kita mohon ampun. Mari berkomitmen di hadapannya. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Teman-teman, Natal bukanlah tentang perayaan yang mewah, bukan tentang pohon Natal yang megah, makanan yang enak, bahkan baju yang indah. Tapi Natal adalah tentang karya keselamatan Allah sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar untuk umat manusia. Oleh sebab itu biarlah sukacita akan iman bahwa Dialah Allah yang selalu mau bersama dengan kita. Dalam seburuk apapun keadaan kita tetap berada dalam hati kita, karena Dialah Allah, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, mari masuk ke hadirat-Nya. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala studi, pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah hanya cahaya kemuliaan-Mu yang dipancarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dialah Sang Putra Natal. Matius 2 ayat 2 berkata, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mari kita sembah, kita puji muliakan Dia. Gloria in excelsis Deo.
Tuhan dalam dunia ini dilambangkan sebagai lilin yang menyala di dalam kegelapan. Dan terang itu bercahaya dalam gelap, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Tuhan ingin kita menjadi seperti lilin yang mampu menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Oleh sebab itu, marilah kita menyalakan lilin kita sebagai komitmen kita, dan kita meminta Tuhan untuk memberkati. The stars so brightly shining, it is the night of your dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul a trail of hope, the weary road rejoices, for yonder breaks and doing glorious more. Fall on your knees, oh, the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. On your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Oh, night Tiba saatnya kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai ia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23.
Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau dipegang teguh, Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di ibadah Natal Prisma Science. Saya percaya Tuhan akan berbicara bagi setiap kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sudah hampir 1 tahun ini Engkau menolong kami, awal tahun sampai kepada akhir tahun ini. Kami melihat kasih-Mu begitu luar biasa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa memberkati kami, menjaga, melindungi kami. Dan kami percaya bahkan di hari-hari selanjutnya
Tuhan akan memberkati kami. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami semua, biarlah hati dan pikiran kami terfokus kepada firman Tuhan, sehingga firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan tertanam kuat dalam kehidupan kami, bertumbuh subur dan berbuah di dalam setiap perbuatan kami. Engkau tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Hamba sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau Roh Kudus. Engkau mengurapi hamba-Mu, setiap perkataan biarlah itu ada dalam pengurapan-Mu ya Bapa. Kuasai atmosfer dalam ruangan ibadah ini, bahkan semua yang mendengar secara online Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki masa raya Natal. Saya percaya kalau sudah Natal, wah semua kita bersuka cita karena ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, He is the star, atau dia adalah bintang, sang bintang Natal. Ya, saudara-saudara, sebelum saya membahas, kita baca dulu teks yang diberikan oleh panitia kepada saya dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dikatakan demikian, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, harusnya di momen Natal Yesuslah yang menjadi bintang. Tetapi kita melihat konteks di masa sekarang ini, muncul pertanyaan, siapa yang jadi bintangnya? Who's the star? Di dalam kehidupan kita, di dalam perkuliahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita hidupi hari ini, siapa yang jadi bintangnya? Diri kita sendirikah yang jadi bintangnya? Liburan Natalkah yang menjadi bintang yang kita idolakan di masa raya Natal ini? Kado Natal mungkin? Atau kue Natal, pohon Natal, hiasan Natal, disko Natal, atau donat, doi Natal, atau baju Natal, drama Natal, bahkan acara Natal, makanan atau minuman, bahkan ibadah Natal. Apakah itu yang menjadi bintang sehingga kita mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya dan kita melupakan sang bintang utama, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya berharap saudara-saudara sampai detik ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Natal itu harusnya berpusat kepada Yesus. Ya, beberapa tahun yang lalu saya sering berbicara di acara Natal soal back to the basic. Jadi bagaimana kita kembali siapa yang harusnya dimuliakan di masa raya Natal. Kebanyakan, ya mohon maaf, kita mungkin ini fakta yang harus kita terima, tapi kita harus belajar merubahnya. Di masa raya Natal justru semakin banyak orang percaya yang kehidupannya justru semakin tidak baik. Apa yang dia sudah bangun dari awal tahun, dia bangun untuk hidup benar, hidup baik. Nah, mungkin kita sebagai anak muda, kita belajar untuk hidup kudus, dan begitu masuk Natal, ya kebanyakan di daerah Kristen, akhirnya di masa raya Natal justru kita menghilangkan segala sesuatu yang sudah kita bangun dari awal. Ya mulai dari hidup kita yang benar, karena kebanyakan di masa raya Natal justru, ya mohon maaf kata, kalau mungkin di sini tidak ada, atau di tempat Bapak Ibu Saudara tidak ada, di tempat saudara tidak ada, justru di momen Natal biasanya kebanyakan, ya saya pergi ke beberapa daerah, di momen Natal lah saya ketemu anak muda yang tidur di got, tidur di selokan begitu, karena mungkin dia rasa selokan lebih nyaman dari rumahnya. Nah, itu disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Padahal di momen Natal ini bukan kuenya yang spesial, bukan pohon Natalnya yang spesial, bukan baju kita, tapi justru Yesuslah yang harus menjadi spesial. Nah, berdasarkan teks kita dalam Matius pasal yang kedua, ada 3 golongan di sini, ada 3 jenis orang yang saya catat. Yang pertama, imam dan ahli Taurat. Di situ mereka tahu tentang nubuat tapi tidak respon. Jadi dalam teks Matius pasal 2 ini ada golongan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang tahu firman, orang-orang yang setiap hari hidup dengan
peribadatan, hidup dengan firman, bahkan mereka tahu bahwa masa itu di mana Yesus akan lahir di situ, bahkan mereka tahu nubuatan itu, tetapi mereka tidak memberi respon. Nah itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah Herodes. Nah Herodes percaya akan berita kelahiran Mesias, tetapi ada motivasi yang salah. Ya, ini menurut saya menarik ya. Para imam dan ahli Taurat justru mereka tahu kebenaran tapi mereka nggak percaya. Herodes percaya walaupun dalam tanda petik dia punya maksud tertentu. Dan golongan orang yang ketiga adalah orang Majus yang saudara memberikan kepada saya sebagai teks utamanya. Orang Majus adalah orang dari negeri yang jauh, merupakan kaum filsuf dan astronom yang mempelajari ilmu alam dan perbintangan. Jadi ada 3 golongan di dalam teks yang kita baca. Dan kalau saya melihat ini mewakili kita sebagai orang-orang percaya di masa sekarang ini. Ada orang yang hidup tiap hari di gereja, hidup mendengar firman tiap hari, tetapi tidak percaya, bahkan ya tidak mengalami Yesus itu sendiri. Nah ini untuk 3 golongan. Nah saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari yang jelas di sini yang paling baik kan orang Majus ini, seperti teks yang saudara kasih dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan begini, mereka mengatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, orang Majus bukan orang percaya, bukan orang yang mengenal kebenaran di masa itu. Nah, tapi ada 3 sikap orang Majus yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa ini supaya tema ini bisa terjadi. Bagaimana Yesuslah yang menjadi bintang utama. Yesuslah yang menjadi fokus kita. Yesuslah yang menjadi center dari kehidupan kita, dari pelayanan kita, dari perkuliahan kita, dari pekerjaan kita, bahkan dari rumah tangga kita. Bukan hanya sekedar momen Natal itu untuk kumpul-kumpul, bikin kue, pasang hiasan Natal, cat rumah dan lain sebagainya. Justru jangan sampai, kebanyakan begini, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan semuanya itu, tapi kita tidak merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Justru itu fatal sekali dan itu justru merugikan kita sebagai orang percaya. Nah, sikap orang Majus terhadap bintang yang mereka lihat. Yang pertama, mereka punya respon positif. Nah ini kalau saya mau bilang ini level yang paling pertama. Kalau saya mau tarik dalam aplikasinya dalam kehidupan kita, semua suka dengan momen Natal. Ya bahkan orang tidak percaya mereka suka dengan momen Natal. Coba saudara buka di YouTube atau saudara buka di sosial media. Natal itu orang suka kenapa? Karena ada diskon. Bahkan di negara-negara Timur Tengah sana, Natal tetap momen di mana orang rame-rame ke mall. Karena di mall ya ada diskon Natal, semua orang merespon dengan positif. Nah saya menganggap ini adalah level yang paling pertama sebagai sikap orang Majus terhadap bintang itu. Wajar kalau hari ini bahkan orang tidak percaya, Natal mereka senang juga. Kenapa senang? Liburan. Apalagi saya dengar, enggak tahu apakah ada perubahan, Pak Jokowi akan memberikan liburan lebih panjang. Dan untuk pegawai atau untuk saudara-saudara yang berkuliah, wah ini libur panjang. Ya kita libur, kalau nggak salah saya yang salah dari tanggal 24 sampai di Januari. Ya saya kurang tahu persis Januari tanggal 2 mungkin. Nah, itu buat beberapa orang, teman-teman saya yang di tempat saya kerja, mereka mengatakan, wah ini libur panjang. Semua menyambut akhir tahun, apalagi tambah lagi tahun baru, semua suka. Nah ini adalah level yang paling pertama di mana kita harus punya respon positif. Tapi tidak boleh hanya sampai di situ, karena orang percaya juga merespon Natal dengan respon positif. Apalagi kita orang percaya, harusnya kita merespon Natal itu dengan respon positif. Respon positif itu bukan, maksud saya di sini bukan berbicara soal saudara mempersiapkan saja secara jasmania atau secara lahiriah.
tetapi saudara harus mempersiapkan diri secara rohani untuk merespon kira-kira Tuhan mau saya buat apa di masa raya Natal ini. Apakah saya sama seperti tahun lalu, ya makan kue, makan daging ini, daging itu, selesai, dan saudara nggak menikmati apa-apa dari Tuhan. Ya, kita harus punya respon yang positif. Itu yang pertama. Semua suka dengan momen Natal. Ya, saudara yang suka diskon angkat tangan, semua angkat tangan pasti. Mungkin saya tidak lihat, tapi saya juga suka diskon, saudara. Jadi bohong kalau saya tidak suka diskon. Yang lebih suka istri saya. Saudara ya. Yang kedua, setelah respon yang positif, 3 sikap orang Majus terhadap bintang. Yang kedua adalah mendengar dan mengetahui saja tidak cukup. Jadi mereka mendengar berita, mereka mengetahui bahwa di situ berdasarkan ilmu yang mereka tahu akan lahir raja. Nah ini lebih kepada level yang kedua, kita sebagai orang percaya. Kita sudah dengar siapa Yesus, siapa yang kita rayakan kelahirannya. Bahkan kita mengetahui. Nah ada banyak orang percaya hanya sampai di mendengar dan mengetahui. Tidak ada yang salah soal mendengar dan mengetahui. Tapi saya mau pastikan saudara, banyak hari ini orang Kristen hanya sampai di level mendengar dan mengetahui. Tahu Yesus? Tahu. Tahu Natal itu apa? Tahu. Tahu ke gereja? Tahu. Tapi untuk mengalami Tuhan, ya itu perlu saudara mengevaluasi diri lebih dalam. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mahasiswa, tahu main musik? Tahu. Tahu melayani? Wah, apalagi saudara hebat. Main musik, saudara hebat melayani. Tapi kalau saudara betul-betul mengalami Tuhan, saudara harus betul-betul evaluasi. Ya saya masih muda dan saya ingin awet muda saudara. Dan memang saya dari muda suka melayani, dari saya masih SMP, saya terlibat dalam pelayanan di SMP, SMA, kemudian kuliah, sampai sekarang menjadi hamba Tuhan, ya melayani juga. Saudara suka kalau pergi misi dulu, ini karena masa pandemi ya jadi berkurang. Biasanya kalau sebelum masa pandemi ada Natal di sana, Natal di sini. Saya pernah itu Natal itu hanya 1 hari di Palu, 3 hari keluar pulang cuma di Palu, cuma pulang mandi, cuci baju, berangkat lagi. Secara orang secara kelihatan, wah luar biasa dia melayani terus, tidak capek-capek. Pergi ke sini, naik gunung ini, naik gunung itu, pergi misi ke sana. Tapi kalau kita mau evaluasi, apakah benar kita mengalami Yesus secara pribadi? Wah kalau dengar lagu Natal, mungkin kita sampai hafal cerita Natal itu ya. Kalau saudara nggak hafal cerita Natal itu keter, saudara, keter laluan, saudara. Atau kata Bang Roma, terlalu. Nah, saudara, kita mendengar, bahkan kita tahu cerita itu. Nah, saya berharap, saudara, kita sebagai mahasiswa yang ada di, khususnya mahasiswa fakultas ini di Prisma ini ada berapa, setahu saya ada beberapa fakultas ya. Oh, 1 saja. Mungkin ada jurusannya, ya. Karena ya saya pernah beberapa kali juga di sana memberitakan firman. Nah, saudara-saudara, mendengar dan mengetahui saja tidak cukup. Semua orang suka berita Natal, semua orang suka cerita Natal, tetapi tidak semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Harusnya bagaimana di momen Natal ini Yesus menjadi bintang. Kita betul-betul datang mempersiapkan seperti ibadah Natal hari ini, kita betul-betul mempersiapkan dengan baik karena kita betul-betul ingin berjumpa dengan Yesus. Betul-betul kita mau mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Kita betul-betul kita mau supaya Yesus lahir dalam hati kita, lahir dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mau tampilkan sesuatu. Karena ya saya juga sama seperti saya sudah cerita tadi, di masa muda saya, wah
masa saya remaja, masa saya pemuda, saya belum menikah, saya mau drama Natal, pokoknya ikut latihan sampai malam, latihan. Tapi itu apa ya, sifatnya apalagi waktu itu masih lebih ganteng, saudara-saudara ya. Jadi ada yang dilirik begitu, wah tambah semangat saudara-saudara ya. Mau angka meja, padahal tidak mampu, tapi karena ada dia di sana, paksa sedikit. Biar dan saya ingat satu orang teman saya tidak usah sebut namanya ini nanti jadi kurang baik ya. Saudara, dia tidak mampu naik mobil, tapi karena hari itu Natal misi di satu desa, karena ada yang dia share, kendati dia naik mobil dan akhirnya dia, ya itu saudara-saudara ya, dia tak hambur lah begitu ya. Saudara. Ya tapi demi saudara-saudara. Tapi sebenarnya bukan demi, ya, tapi karena demi itu, saudara-saudara. Jadi saya harap saudara mengerti, semua orang suka berita Natal. Semua orang, karena Natal itu temanya sukacita. Natal itu, wah bahagia. Tetapi marilah saudara-saudara bukan hanya mendengar dan mengetahui saja, tetapi kita betul-betul mengalami Yesus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi respon positif, yang kedua mendengar dan mengetahui saja tidak cukup. Nah ini yang ketiga yang paling penting saudara-saudara, perlu tindakan nyata dalam penyembahan. Nah saudara-saudara, ini saya ambil berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang Majus ini saudara-saudara. Ya perlu tindakan nyata dalam penyembahan. Di sini kita baca kembali teksnya supaya kita bisa lebih mengerti. Kita baca dari Matius pasal yang kedua, atau saya mau baca beberapa ayat ya saudara-saudara. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, mulai ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, dan pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara-saudara, hal yang ketiga atau level yang ketiga, yang pertama level pertama tadi saudara harus punya respon positif, yang kedua adalah respon saudara harus mendengar dan mengerti, tetapi itu tidak cukup. Yang ketiga adalah perlu tindakan nyata dalam penyembahan. Nah saudara-saudara, perlu tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati, saudara-saudara. Kita tahulah itu. Dan saudara-saudara, perlu sesuatu yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Di sini ada upaya gigih orang Majus dalam mencari Tuhan sampai bertemu. Memberikan persembahan terbaik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja atau lahir sebagai raja, bukan kelak akan menjadi raja. Nah ini menarik saudara, perhatikan kata-katanya, memberikan persembahan terbaik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja, dalam kurung lahir sebagai raja, dan bukan kelak akan menjadi raja. Ada orang yang berpikir, saya akan mempersembahkan ini supaya Tuhan memberkati saya. Nah itu dia berpikir bahwa kelak dia akan menjadi raja atas hidup saya. Kalau saya sungguh-sungguh melayani, nanti Tuhan yang akan menjadi raja. Saudara-saudara, Yesus lahir itu sudah raja. Jadi saudara harus mempersembahkan yang terbaik. Memberikan persembahan terbaik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Artinya saudara-saudara, bintang ini, Yesus adalah pusat dari segala sesuatu. Saudara rindu untuk bertemu dalam perayaan Natal, itu karena saudara mengasihi Yesus. Karena saudara ingin mempersembahkan yang terbaik. Saudara mau capek-capek latihan, saudara mau capek-capek mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan karena si dia, bukan karena, ya memang itu adalah faktor yang lain mungkin. Tapi saudara,
gairah yang timbul, hasrat yang timbul harusnya karena saudara ingin mempersembahkan yang terbaik. Dan kalau saudara muncul dari sana, waktu saudara tidak dilihat, mungkin tidak dilihat oleh seniormu, tidak dilihat oleh ketua prismamu, engkau tidak akan kecewa. Atau mungkin engkau tidak dilihat atau tidak dihargai oleh temanmu, engkau tidak akan menjadi kecewa. Karena engkau melakukan semuanya, mempersiapkan semuanya, karena engkau punya niat atau punya tujuan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Dan itu yang saya belajar dalam hidup saya. Kalau saya belajar, kalau saya mempersiapkan kehidupan saya dalam melayani Tuhan, hanya karena ingin dilihat orang, pasti saya akan kecewa. Karena orang akan selalu menilai, walaupun sudah bagus-bagus ini pasti akan ada penilaian yang tidak bagus. Nah saudara-saudara, caranya supaya saudara tidak kecewa adalah saudara bawa persembahanmu itu untuk Tuhan. Bawa talentamu untuk Tuhan. Bawa hatimu untuk Tuhan. Dan engkau tidak akan kecewa. Itulah sebabnya kalau Yesus yang menjadi bintangnya, saudara walaupun saudara nggak dapat baju baru, saya yakin saudara akan tetap sukacita. Walaupun saudara tidak bisa pulang kampung misalnya ya saudara-saudara, saudara akan tetap sukacita. Walaupun saudara tidak dapat baju baru, saudara akan tetap sukacita. Kalau saudara menganggap baju baru itu adalah senternya, begitu saudara nggak dapat baju baru, atau baju orang lebih bagus, atau sepatu orang lebih bagus, saudara akan kurang sukacita. Jadi saya berharap saudara-saudara perlu tindakan nyata dalam penyembahan kita. Perlu tindakan-tindakan nyata di dalam apa yang kita bawa kepada Yesus. Saudara-saudara. Jadi saya berharap saudara-saudara sikap orang Majus terhadap bintang ini menjadi sikap kita juga di masa raya Natal ini. Supaya kita menjadi anak-anak muda yang menjadikan Yesus sebagai bintang utamanya. Nah saudara-saudara, makanya kalau Yesus menjadi bintang utama, saudara akan bersuka cita, saudara akan mendapatkan momen Natal yang beda. Ya, saudara akan merasakan Natal itu akan selalu indah, akan selalu saudara rindukan. Bukan karena saudara rindu kuenya atau hadiah Natal dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu bahwa Yesus sudah lahir sebagai Raja atas kehidupan saudara. Dan kalau Yesus lahir sebagai Raja, ya saudara tidak perlu khawatir lah. Saya bisa jamin itu Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan tekad kuat orang Majus menempuh perjalanan lintas negara untuk mencari raja yang baru lahir. Mereka hanya mengikuti tuntunan bintang. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tanpa tahu persis di mana raja itu, siapa namanya, dan seperti apa rupanya. Tetapi ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berbeda dengan orang Kristen saat ini, kebanyakan orang Kristen, tidak semua. Kecenderungannya adalah meminta Tuhan untuk datang menghampiri, menolong membuat mujizat dan menyatakan kuasanya yang ajaib, namun sering lupa memberikan respon dan persembahan yang terbaik. Nah intinya saudara-saudara, mari kita rubah pola pikir kita. Kebanyakan kita di Natal kita berpikir begini, hadiah apa yang saya akan dapat? Atau kado apa yang akan saya dapat di momen Natal? Coba saudara rubah, hadiah apa yang bisa saya berikan di momen Natal ini? Saudara akan lebih berbahagia. Yang pertama, hadiah untuk Tuhan. Ya, saya tidak tahu masing-masing kita punya hadiah itu beda-beda. Misalnya komitmen, saudara bangun komitmen. Di momen Natal ini saya tidak akan seperti tahun yang lalu, saya tidak akan begini. Atau saudara bisa berpikir untuk memberi sesuatu kepada orang yang saudara kasih, misalnya orang tua atau saudara. Kalau selama ini mama yang kasih hadiah atau papa yang kasih hadiah kepada saudara, mungkin saudara harus berpikir hadiah apa yang saya mau kasih ke mama saya atau papa saya di momen Natal ini. Dan saudara, sang bintang telah ada di hadapan kita, bagaimana respon kita. Nah saudara, biasanya kalau artis datang, kalau bintang datang, kita akan
wow, kita akan segala macam kita akan buat. Nah, sekarang Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Nah, apa respon yang engkau berikan? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini menjadi tema PGI di tahun ini. Dan sudah tahu arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Dan saudara, artinya bahwa setiap saat Allah menyertai kita. Dia ada, saudara-saudara. Dia ada. Sekarang tinggal respon kita, apa yang mau kita berikan kepada Tuhan di momen Natal ini. Puji Tuhan, saya berharap dan saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati saudara semua yang mendengar dimanapun saudara, mahasiswa ataupun dosen ataupun siapapun yang mendengar atau saudara-saudara yang lain, Bapak Ibu jemaat yang mendengar, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi supaya semakin hari kami semakin lebih baik. Kami belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang bisa kami berikan melalui talenta kami, melalui kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah di momen Natal ini juga kami bisa bersama-sama untuk saling berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan ketika kami melakukan itu, kami mau lebih lagi melakukannya untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi atau dalam persekutuan-persekutuan kami, dalam komunitas kami. Kami percaya Engkau ada di sana. Engkau meteraikan setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu tertanam kuat dalam kehidupan kami, bertumbuh subur dan berbuah melalui setiap perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Kita mau merespon setiap kebenaran yang sudah kita dengar melalui pujian dan penyembahan kita. Kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Kita angkat pujian, Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kita akan angkat pujian ini dari refnya saja. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, untuk masa Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu
dengan kesungguhan. Haleluya. Oh, memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat kami bagi Engkau Tuhan. Di masa raya Natal ini, biarlah nama-Mu yang semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas itu akan memberikan kami pengertian yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Amin. Dialah sang bintang Natal yang akan selalu menerangi jalan kita. Biarkanlah sukacita Natal tetap berada di dalam hati kita, dan biarlah Dia menjadi Allah yang selalu kita muliakan dan kita tinggikan. Mari kita berdoa saudara. Pertama kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh kabinetnya, bahkan sampai kepada pejabat-pejabat rendah di desa. Kami berdoa buat mereka semua ya Bapak. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, marifat, pengetahuan, pengurapan ya Bapak. Sehingga mereka memimpin dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semua program yang sudah direncanakan. Tuhan tolong ya Bapak. Sehingga programnya berjalan dengan baik. Dan bangsa ini akan menjadi semakin lebih baik. Tuhan tolong juga untuk aparat dan para medis dalam menangani wabah COVID-19. Tuhan, kami melihat di bangsa kami angka-angka terus bertambah. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak akan meninggalkan bangsa kami, Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya meminta kepada Engkau menolong kami, menolong bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan, bahkan bangsa-bangsa yang lain juga ya Tuhan dari wabah COVID-19. Langkah-langkah pemerintah, langkah-langkah tim medis untuk mencari vaksin, untuk membuat vaksin, Tuhan tolong ya Bapa.
atau langkah-langkah yang lainnya. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik dan wabah ini cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Palu. Kami percaya tidak secara kebetulan kami ada di kota ini. Kalau kami tinggal dan hidup di kota ini, Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami berdiri buat kota kami, memberkati pemerintah kota, memberkati setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan Kota Palu. Biarlah mereka memimpin dengan baik, dan kami berdoa untuk setiap bagian dari kota ini. Tuhan akan memulihkan kota ini, bahkan kota ini akan lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Kami tolak segala hal-hal yang tidak kami inginkan, baik itu bencana alam ataupun hal-hal yang mencoba memecah belah persatuan yang ada di kota ini. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kota ini akan terus diberkati oleh Engkau, dan anak-anak Tuhan yang ada di kota ini terus berdiri berdoa bagi Kota Palu. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di Kota Palu. Kami minta ya Tuhan berikan kami roh kesatuan hati. Tidak ada roh perpecahan di antara gereja-gereja. Tuhan tolong khususnya di masa raya Natal ini berikan keamanan, kedamaian. Kami boleh bergandengan tangan. Bahkan gereja boleh menjadi saksi. Gereja boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Dan gereja-gereja yang ada di Kota Palu ini diberkati oleh Tuhan semakin maju dan semakin berkembang. Kami juga berdoa untuk Universitas Tadulako. Mulai dari rektor dan jajarannya, para dosen ya Tuhan berkati program-program dari universitas ini. Tuhan berkati universitas ini akan terus maju dan berkembang, dan lebih banyak lagi orang-orang luar biasa yang lahir dari universitas ini. Untuk semua mahasiswa Tuhan berkati juga ya Bapak. Kami juga berdoa buat pengurus Prisma Science. Tuhan tolong, ini adalah satu tanggung jawab, satu pelayanan yang Tuhan berikan atas mereka. Berikan mereka roh yang mau terbeban untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Berikan juga mereka hikmat, kemampuan, pengurapan yang baru, gairah untuk memimpin, untuk Prisma Science semakin maju dan berkembang. Kami berdoa buat semua anggota Prisma Science. Tuhan tolong beri juga roh yang mau ikut dalam semua kegiatan-kegiatan yang diadakan, untuk terbeban, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani, sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat menolong kami semua sebagai mahasiswa di Tadulako, secara khusus Prisma Science, untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Dan kami berdoa untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Tuhan tolong semua mahasiswa yang mengikuti, berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, ini doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini, dan kami berdoa Tuhan memberkati semua orang yang sudah terlibat, semua orang yang sudah mempersiapkannya. Tuhan berkati, Engkau balas memberkati 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Secara khusus panitia, Tuhan tolong, Tuhan balas memberkati segala jeripayah mereka, kami percaya tidak akan menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya saudara-saudara, marilah kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus akan menjadi bagian kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap kita yang tetap setia dan percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah Natal yang sudah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PS Ebit Hambuako yang sudah melayani dalam ibadah pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Juga kepada seluruh pelayan yang sudah melayani dalam ibadah Natal kita pada saat hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia beribadah bersama walaupun secara virtual. Kiranya melalui Natal ini kita dapat menyadari dan mengimani bahwa Yesus Kristus yang telah lahir dalam hati kita dan akan senantiasa menyertai kita. Dan tentunya kita senantiasa menyembahnya sebagai Sang Bintang Natal yang telah lahir dalam hati kita masing-masing. Natal adalah mengenai Yesus Kristus. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara perayaan Natal Prisma Science pada malam hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika dalam acara ini ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita sekalian. Kami mewakili seluruh pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga damai dan kasih Kristus serta sukacita Natal menyertai kehidupan kita pribadi dan juga kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga Natal tahun ini tidak menyurutkan sukacita kita, karena kita tahu bersama saat ini sedang pandemi. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya damai sukacita Natal menyertai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan teman-teman dimanapun berada sampai seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya damai Natal selalu berada bersama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga sukacita Natal selalu dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga damai Natal selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga Natal di tahun ini menjadi Natal yang paling bahagia dalam kehidupan kita, walaupun di tengah pandemi COVID. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga berkat Natal membawa kebahagiaan dan kedamaian buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga Kristus lahir di dalam hati kita semua, memberikan kita damai Natal yang abadi, dan kita menyembahnya sebagai bintang Natal di hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga damai dan sukacita Natal akan tinggal di dalam hati kita, dan sehingga kita dapat menjadi terang Natal bagi keluarga dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya sukacita Natal selalu menyertai kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga kiranya damai Natal akan tetap terus ada beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga di Natal tahun ini damai sejahtera Natal melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.
kami pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga damai sejahtera serta sukacita Natal melingkupi setiap hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga semakin menjadi berkat bagi semua orang. Terus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020. Semoga di Natal tahun ini kita tidak merasakan kekurangan sukacita karena kita sedang mengalami pandemi seperti ini. Jadi sukacita Natal itu akan tetap kita rasakan di dalam hati kita, di dalam hati saudara sekalian. Itu saya dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kami dari pengurus Prisma Sains mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Semoga di tahun ini kita mewarnai perayaan Natal dengan kesederhanaan tetapi dengan berlimpah sukacita. Dan marilah kita sama-sama berdoa untuk seluruh warga Indonesia untuk terbebas dari COVID-19 ini, dan berdoa juga untuk seluruh pemerintah Indonesia agar diberi kemampuan yang besar dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih. Selamat Hari Natal untuk Prisma Sains. Yeay! Semoga di Natal ini kita selalu bersukacita untuk menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell